Menunaikan ibadah haji adalah hajat penting bagi umat Islam, apalagi di Indonesia yang notabene masyarakatnya merupakan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Selain untuk menyempurnakan rukun Islam, ternyata melaksanakan ibadah haji juga merupakan penanda status sosial bagi sebagian orang. Nah, tahukah kalian bahwa di masa lalu ada beberapa fakta-fakta yang mungkin belum kalian tahu mengenai pelaksanaan ibadah haji ini? Apa sajakah itu? Mari langsung saja kita simak ulasan dari kami si orang stupid ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami semakin semangat membangun channel ini. Saatnya kini tunjukkan karyamu. Teruslah merasa stupid agar hausmu akan ilmu tak pernah usai. Seperti kami di sini yang terus belajar karena kami stupidea. Tak diketahui secara pasti sejak kapan umat Islam di Nusantara mulai menunaikan ibadah haji. Namun, ada satu nama yang tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama dari Nusantara yang melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji. Beliau adalah Pangeran Abdul Dhohar, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dan hal itu terjadi pada tahun 1630-an Masehi, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak orang pergi haji, bahkan berkembang. Yang awalnya hanya merupakan tradisi ibadah menjadi tradisi pendidikan, karena orang-orang yang semula pergi ke Mekah hanya untuk beribadah haji kemudian juga turut menuntut ilmu dan memperdalam ajaran agama Islam, dan kemudian mengajarkan dan menyebarkannya di Nusantara. Tantangan melaksanakan ibadah haji semakin berat dari tahun ke tahun. Dan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh jemaah haji di zaman dulu adalah lamanya waktu perjalanan, yaitu sekitar 6 bulanan lebih. Karena saat itu belum ada kapal uap, maka mau tidak mau, suka tidak suka, jemaah haji melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal layar menuju Aceh. Lalu dari sana mereka menumpang kapal dagang menuju ke India. Dikarenakan tidak ada kapal layar yang langsung bisa membawa mereka ke Mekah. Setelah dari India, mereka melanjutkan perjalanan menuju Yaman. Jika beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kapal yang langsung menuju ke Jeddah. Tak hanya karena waktu tempuh yang lama, kendala lain yang harus dihadapi para jemaah haji di zaman dulu adalah karamnya kapal yang ditumpangi oleh mereka hingga mengakibatkan para penumpangnya tenggelam atau terdampar di pulau. Bahkan ada pula jemaah haji yang harta benda mereka dirampok oleh bajak laut atau malah oleh awak kapal itu sendiri, hingga niat mereka untuk menunaikan ibadah haji pun menjadi kandas. Bertambahnya jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun di waktu zaman penjajahan dulu sempat membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir akan munculnya pemberontakan. Karena saat jemaah haji Indonesia berada di Mekah, maka lambat laun mereka akan menyadari bahwa semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit, kasta, atau jabatan. Artinya,
penjajah Belanda tak memiliki derajat lebih tinggi dari rakyat Indonesia, dan mereka was-was pemikiran semacam itu akan menimbulkan pergerakan dan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di saat itu. Selain itu, pemerintahan Hindia Belanda khawatir akan dampak politis dari ibadah haji. Sebab kepulangan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji akan sangat mudah diterima di masyarakat, yakni sebagai orang suci, khususnya di daerah Jawa. Dan mereka akan lebih didengarkan oleh orang awam. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia di zaman dulu memang rata-rata adalah tokoh masyarakat. Setelah pulang berhaji, mereka ditakutkan justru akan memberikan perubahan di lingkungan sekitar dan akhirnya akan membahayakan pemerintahan Hindia Belanda. Sebut saja Kiai Haji Ahmad Dahlan yang setelah pulang dari berhaji mendirikan Muhammadiyah. Lalu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membentuk Nahdlatul Ulama usai dari Tanah Suci. Kemudian ada Saman Hudi yang membentuk Sarekat Dagang Islam, dan lalu ada Hos Cokro Aminoto yang mendirikan Sarekat Islam setelah beliau menunaikan ibadah haji. Pada zaman penjajahan ada 3 perusahaan pelayaran yang mengangkut para jemaah haji dari Indonesia. 3 perusahaan itu yaitu Nederland, Rotterdamse, dan Blue Funnel Line. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pengurusan keberangkatan jemaah haji dialihkan kepada pemerintah Indonesia. Tepatnya sejak tahun 1948, pemerintah menyiapkan kapal khusus untuk memberangkatkan para jemaah, dan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada PT Arafat. Namun akhirnya perusahaan tersebut tidak bertahan lama karena mengalami kebangkrutan, dan karena hal itu pemerintah menyediakan pesawat terbang pada tahun 1966. Puncaknya pada tahun 1979, angkutan haji dengan transportasi laut harus terhenti seiring dinyatakan pilotnya PT Arafat oleh Kementerian Perhubungan melalui surat keputusan nomor SK 72-001-PHB-79. Langkah ini ditetapkan karena kala itu PT Arafat sudah tidak lagi mampu bersaing dengan penyedia layanan pemberangkatan jemaah haji dengan menggunakan transportasi udara pesawat terbang yang terjadi hingga saat ini. Karena dinilai lebih efektif waktu, di mana yang dulunya dengan kapal laut bisa sampai 6 bulan, kini hanya sekitar 9 jaman saja. Nah, begitulah guys ulasan beberapa fakta keberangkatan jemaah haji di Nusantara di zaman dulu yang mungkin belum kalian ketahui versi kami, si orang stupid. Di mana di zaman dulu berangkat ke Tanah Suci dibutuhkan stamina yang luar biasa dan juga niat yang harus benar-benar kuat karena dianggap sebagai sebuah perjalanan antara hidup dan mati. Jika kalian punya fakta unik lainnya, silahkan kalian share di kolom komentar. Kami mohon sekali lagi kepada kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini. Share juga di sosmed kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang ulasan-ulasan kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saatnya kini tunjukkan karyamu. Teruslah merasa stupid agar hausmu akan ilmu tak pernah usai. Seperti kami di sini yang terus belajar, karena kami
Stupidea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.